kelompok belajar akan mempresentasikan manajemen kata sandi dan autentikasi 2 langkah. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Rida Nurmawil. Saya Veronica Apriani. Saya Putri Nur Alicia. Dan mulai dari materi pertama, yaitu materinya velg. Jadi kita akan mengenal apa itu kata sandi dan autentikasi 2 langkah. Oke, jadi yang pertama manajemen kata sandi. Manajemen kata sandi merupakan suatu tata cara pengelolaan kata sandi oleh pengguna agar fungsinya sebagai gerbang keamanan informasi dapat secara efektif berperan. Jadi kalau misalnya kalian ingin melindungi informasi atau data pribadi kalian harus menggunakan yang namanya kata sandi. Dan untuk membuat kata sandi yang bagus, sebenarnya hanya memerlukan 2 syarat, yaitu mudah diingat oleh pemiliknya dan yang kedua itu sulit ditebak oleh orang lain atau mereka yang tidak berhak mengetahuinya. Sebenarnya 2 ini emang terdengar simple, cuman ini gak sesimpel itu karena biasanya ada beberapa orang yang merasa kalau misalnya kata sandi ini tuh mudah diingat sama mereka, tapi sebenarnya mudah diingat sama mereka ini kata sandi yang basic. Terus habis itu juga ada beberapa orang yang saking gak pengen diketahui orang lain akhirnya membuat kata sandi yang terlalu rumit sampai akhirnya mereka sendiri lupa. Nah, sebenarnya apa aja sih resiko kalau misalnya kita nggak bisa mengelola kata sandi dengan benar? Jadi resikonya itu ada 3. Yang pertama ada pencurian identitas, pelanggaran keamanan, dan kehilangan proses. Yang pertama pencurian identitas seperti yang kalian semua sudah ketahui. Kalau misalnya kata sandi kalian nggak kuat atau kalian nggak sengaja menyebarkan kata sandi kalian, maka udah pasti identitas kalian bisa dicuri. Misalnya kata sandi apa, kata sandi Google, email, dan segala macam. Dan identitas kalian ini bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Yang kedua itu ada pelanggaran keamanan. Pelanggaran keamanan ini ketika mereka udah dapat identitas kalian atau mereka udah dapat sesuatu hal yang berkaitan dengan kalian, maka mereka bisa menggunakan ini untuk merusak citra baik kalian atau bahkan menggunakannya di platform atau situs atau aplikasi yang tidak benar. Nah, yang ketiga itu ada kehilangan akses. Kehilangan akses di sini tuh bukan kalian tidak bisa mengakses HP kalian lagi atau kalian nggak bisa membuka HP kalian lagi, tapi yang dimana kalian tuh nggak bisa mengakses aplikasi, situs atau HP kalian sendiri. Jadi kalian nggak bisa membukanya karena kalian lupa kata sandinya. Dan untuk pemulihannya itu kadang-kadang terasa sulit. Nah, untuk menghindari 3 kesulitan ini, cara apa saja yang akan kita lakukan? Itu akan dijelaskan oleh guru. Di sini ada karakteristik kata sandi ideal. Yang pertama itu terdiri dari minimal 8 karakter. Yang dimana semakin panjang kata sandi ini justru malah disarankan. Jadi 8 karakter ini adalah batas minimum dari pembuatan kata sandi. Jadi kita bisa menggabungkan antara huruf kapital, huruf kecil, angka, dan beberapa simbol lainnya. Kemudian kita bisa menghindari kata kita dapat menghindari kata yang mudah ditemukan dalam kamus bahasa. Contohnya itu kayak kata-kata yang sering banget muncul di kamus bahasa kayak password atau admin atau kalimat-kalimat lainnya deh. Karena itu tuh bakal memudahkan pihak ketiga dalam meretas atau menyalahgunakan akun kita. Ya, jadi kita disarankan untuk menghindari kata sandi yang terdiri dari unsur nama ataupun tanggal lahir. Kemudian ada pemilihan kata sandi yang dapat diingat dengan cara tertentu. Yang dimana kita tuh bisa menggunakan suatu frasa yang bermakna pribadi. Jadi ini tuh merupakan akronim dari sesuatu hal atau sesuatu yang merupakan favorit kita. Jadi contohnya tuh kayak aku memiliki 3 kucing bergaris. Nah, itu contoh kata sandinya. Jadi dengan metode ini tuh dengan teknik ini tuh kita dapat menjaga keseimbangan antara keamanan dan kemudahan dalam mengingat kata sandi. Lanjut di sini kita materinya. Selanjutnya adalah autentikasi 2 langkah. Jadi autentikasi ini tuh adalah proses pemeriksaan dan memvalidasi identitas penggunaan untuk mengakses sistem. Jadi secara simpelnya autentikasi 2 langkah ini merupakan lapisan keamanan tambahan. Jadi kalau misalkan kalian tuh pengen masuk ke sebuah sistem atau aplikasi, contohnya aja Google. Nah, kalian kan pasti memasukkan yang namanya password atau kata sandi dong. Nah, tapi kalau misalkan kita hanya mengandalkan password atau kata sandi, akun kita ini dapat dibobol dengan mudah. Nah, untuk memperketat
Jadi autentikasi dua langkah itu bermanfaat untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko pembobolan akun. Namun autentifikasi ini juga memiliki kelemahan, tapi kelemahannya nggak terlalu merugikan banget. Jadi kelemahan itu kalau misalkan kalian dapat notifikasi kode OTP ataupun link yang menyatakan kalau misalkan itu benar kalian, terus kalau misalkan kalian itu nggak merasa bahwa kalian login ke akun tersebut, itu jangan langsung dipencet ya teman-teman, karena itu bisa jadi orang lain yang masuk ke akun kalian dan kalian itu tidak mengetahui apa-apa dan orang tersebut masuk ke akun kalian. Terus cara kerjanya itu seperti yang aku bilang tadi, pertama kalian masuk ke sebuah aplikasi atau situs web. Kita ambil aja akun Google. Nah, akun Google ini tentunya kalian pasti masukin username kalian, nama email kalian. Nanti kalau misalkan ini masukin, terus kalian masukin kata sandi. Nah, kalau misalkan username sama kata sandi itu benar, baru nanti dari sistem Google-nya itu akan dikirimin kode verifikasi yang kedua dari Google tersebut. Contohnya itu kode OTP, bisa juga berupa PIN dan juga lain-lainnya. Nah, ketika kode OTP itu sudah sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh Google, maka kalian berhasil masuk ke akun Google tersebut dan bisa memasuki akun Google dan bisa menggunakannya seperti itu. Nah, kemudian di dunia digital saat ini tuh kata sandi yang kuat tuh nggak cukup teman-teman. Jadi muncullah yang dinamakan metode 2FA, yaitu metode yang digunakan adalah untuk mengaktifkan autentikasi dua langkah, yang dimana ini tuh berguna banget dalam menjaga keamanan akun kita di dunia dari ancaman cyber di dunia digital saat ini. Nah, yang pertama ini ada kode OTP atau one time password, yang dimana kode OTP ini biasanya dikirimkan melalui SMS atau aplikasi aplikator, yang dimana kode OTP ini tuh bersifatnya dalam rentang waktu yang singkat, jadi cuma bisa kepakai cuma dalam waktu 1 sampai 5 menit. Nah, hal ini tuh dapat menyulitkan pihak ketiga dalam menyalahgunakan akun kita. Nah, kemudian ada faktor pengetahuan something you know, yang dimana ini tuh merupakan sesuatu yang cuma diketahui sama pengguna, kayak PIN, password, ataupun jawaban dari pertanyaan yang diberikan pada sistem keamanannya. Jadi ini tuh adalah bentuk autentikasi yang sering banget kita gunain dalam kehidupan sehari-hari saat bermedia sosial. Nah, kemudian ada juga faktor kepemilikan something you have. Nah, ini tuh mencakup perangkat pribadi kita, jadi kayak smartphone atau token autentikasi dan kartu keamanan. Jadi dia tuh yang pastinya ini pengguna harus memiliki suatu perangkat dalam melakukan verifikasi, dalam menyelesaikan suatu proses verifikasi. Oke, lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perlindungan kata sandi. Yang pertama-tama mengganti kata sandi secara berkala. Nah, maksudnya itu kita udah masukin kata sandi dan selama setahun itu misalkan kata sandi itu nggak diubah, otomatis bakal ada yang tahu tentang kata sandi kita. Terus yang kedua itu mengaktifkan metode autentikasi dua langkah seperti yang dijelaskan si Putri tadi, bahwa metode dua langkah ini sangat penting karena untuk memaksimalkan keamanan pada akun kita. Terus simpan kata sandi dalam keadaan sudah terkripsi. Nah, maksudnya itu jangan tertulis secara di platform yang gampang diketahui. Contohnya nyimpen kata sandi di WA, di chat pribadi, itu nggak boleh. Nah, terus yang keempat itu jangan memberi kata sandi kepada siapapun, karena sudah dijelaskan sama Putri tadi bahwa kata sandi itu merupakan milik kita sendiri dan hanya boleh diketahui oleh diri kita sendiri agar keamanan akun kita itu lebih terjamin. Terus yang kelima itu hindari tawaran save password pada setiap website. Nah, maksudnya itu kita harus menghindari tawaran-tawaran untuk save password. Dari misalnya kita lagi ngunjungi situs web, terus kita disuruh masukin akun Google, itu jangan mau. Dan kalau misalkan disuruh masukin kata sandi juga, itu jangan mau. Soalnya website itu kita belum tahu kalau website itu aman atau tidak. Terus hindari memanfaatkan menu yang kita jelaskan kemudian kata sandi. Jadi ketika kita masukkan kata sandi dalam aplikasi atau website atau apapun,
jangan memperlihatkan menu penglihatan, karena bisa jadi pas kita lagi masukin password itu ada orang lain yang melihat kesan kita. Terus yang terakhir, hindari penggunaan fitur publik untuk akses internet. Nah, jadi kita tahu bahwa WiFi itu kurang terjangkau untuk memasukkan akun Google atau akun apapun dan berkaitan juga dengan password. Jadi jangan ini. Nah, terus bagaimana sih jika seseorang masuk ke dalam sistem dengan data kami? Nah, yang pertama itu lakukan logout setelah sistem selesai dipergunakan atau pada saat kita harus mengambil jeda sebentar untuk melakukan sesuatu hal. Nah, contohnya itu bayangin jika kamu masukin akun email kamu ke dalam komputer sekolah. Nah, setelah selesai jam mapel itu, misal di jam mapel informatika kan kita sering menggunakan komputer sekolah untuk mengerjakan apapun. Nah, biasanya kan kita masukin akun email atau akun Google ke dalam komputer sekolah. Nah, itu setelah jam mapel itu selesai, jangan lupa logout akun Google kita di komputer tersebut, karena kita nggak tahu siapa lagi yang mau pakai. Terus juga komputer sekolah kan itu buat umum dan buat pelajar, buat siswa-siswa. Nah, takutnya nanti akun kita disalahgunakan oleh orang lain. Terus yang kedua, jangan biarkan seseorang melakukan interaksi di tengah-tengah interaksi kita dengan sistem yang ada. Jadi maksudnya itu jangan biarkan orang lain itu kayak mengganggu aktivitas kita. Misalkan kita lagi masukin password atau kita lagi melakukan login pada suatu aplikasi. Nah, kita jangan memperlihatkan atau jangan ada orang lain yang mengganggu proses kita untuk memasukkan akun Google itu, karena di situ kan kita harus dimasukin kata sandi. Nah, kata sandi itu kan termasuk privasi kita sendiri. Nah, di situ tidak boleh ada orang yang mengganggu proses tersebut. Terus yang ketiga itu yang terakhir, mengaktifkan protect automatic security server apabila dalam waktu 15 sampai 30 detik tidak terdapat interaksi pada gamer smartphone. Nah, jadi seperti contohnya pada laptop kan ada mode sleep. Nah, jadi setelah kita melakukan laptop atau kita lagi mengerjakan sesuatu di laptop terus kita buang air kecil, kita jangan lupa untuk sleep dulu agar aktivitas kita di dalam laptop itu tidak terganggu. Saatnya Jadi kan karena laptop itu bakal mati otomatis. Nah, disitu juga setelah mati itu kita nyalain lagi, harus menggunakan kata sandi lagi. Jangan langsung mati tapi nggak gunain kata sandi lagi, itu nggak boleh. Oke, segitu saja materi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.